Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Dialog Forum Publik hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Tegar Bestari. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang tentang sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 program ketahanan keluarga. Jadi pemirsa, memang pemerintah Indonesia sangat memperhatikan tentang ketahanan keluarga. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya keluarga merupakan tempat pertama kita mendapatkan pendidikan. Selain itu, yang tidak kalah penting juga adalah kita sebagai manusia sejak kecil kita dipastikan mendapatkan gizi yang maksimal sejak dari kandungan atau 1000 hari pertama, pemirsa. Itu dipastikan oleh orang tua kita, oleh keluarga kita untuk memastikan bahwa kita tidak terkena stunting. Dan juga yang tidak kalah penting, keluarga lah yang pertama kali memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita semua agar kreativitas kita sebagai manusia bisa berkembang dengan maksimal. Untuk berbicara tentang ketahanan keluarga hari ini sudah bersama kita melalui line Zoom. Pemirsa tidak langsung datang ke studio. Yang pertama ada Dr. Gigi Putisari, beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putih. Waalaikumsalam, Sampurasun, Kang Tegar. Rampes, apa kabar Bu Putih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya pemirsa, narasumber kita yang kedua, yakni Bu Elma Triulianti Jayuri, SPSI MMC. Beliau sebagai koordinator bidang KSPK perwakilan BKKBN Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Tegar, Ibu Putih. Selamat sore. Bu Elma. Masih belum bosan ya Bu ya? Kemana-mana pakai masker masih belum bosan? Sekarang malah menjadi ketagihan. Iya memang Bu. Jadi memang banyak orang sekarang yang ketika sudah biasa pakai masker jadi aneh aja gitu ya kalau misalkan nggak pakai masker. Ibu-ibu, kita akan berbicara tentang ketahanan keluarga. Seberapa penting sebetulnya ketahanan keluarga yang menjadi fokus utama pemerintah dan juga bagaimana strategi-strateginya. Masyarakat pun ingin tahu posisi prioritas ketahanan keluarga itu seperti apa dan bagaimana agar ketahanan keluarga ini bisa berjalan maksimal. Pertama, saya mau ke Bu Putih dulu. Bu Putih, tentang definisi sendiri, masyarakat kan secara definisi mungkin belum terlalu paham atau belum paham maksud dari ketahanan keluarga dari perspektif pemerintah. Sebetulnya definisi ketahanan keluarga sendiri apa sih Bu? Ya, kalau kita secara sebelum memasuki mungkin kita ke pembahasan juga tentang keluarga. Jadi memang kan kalau dilihat dari pengertian keluarga gitu ya, keluarga itu kan adanya ikatan darah gitu ya, antara adanya ikatan darah ataupun juga ikatan perkawinan yang memang sah, atau juga bisa juga sebenarnya dengan melalui proses adopsi. Jadi keluarga ini kan sebagai sarana utama untuk mengembangkan secara fisiknya, mentalnya, emosional, dan juga kehidupan sosial dari setiap anggota keluarga ya, apakah itu ayah, ibu, maupun juga anak. Kalau dari definisi sesuai dengan regulasi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 tentang ketahanan keluarga ini, itu di mana suatu kondisi yang memang dinamis ya, suatu kondisi keluarga yang memang dinamis, punya keuletan dan juga ketangguhan ya, serta juga mengandung kemampuan fisik baik material maupun juga psikis, mental, dan juga spiritualnya, sehingga si keluarga ini bisa hidup mandiri, bisa mengembangkan diri dan mengembangkan diri si anggota keluarga dan keluarganya ya, untuk tentunya mencapai kondisi yang harmonis serta meningkatkan tentunya kesejahteraan secara lahirnya maupun juga batinnya. Itu terkait dengan ketahanan keluarga. Oke, jadi memang berarti ketahanan keluarga juga berhubungan dengan bagaimana cita-cita Indonesia ke depannya gitu ya. Jika dihubungkan dengan ketahanan nasional. Jadi jika kita berbicara pemirsa tentang ketahanan nasional, bukan saja seberapa banyak kita punya tank tempur, bukan saja seberapa banyak kita punya pesawat jet yang bisa mengeluarkan misalkan amunisi-amunisinya. Cuman ketahanan keluarga pun
menjadi bagian dari ketahanan nasional karena bagaimanapun SDM merupakan satu hal yang sangat prioritas. Sekarang saya mau ke Bu Elma tentang hubungan ketahanan keluarga dari perspektif BKKBN sendiri terhadap ketahanan nasional. Seperti apa, Bu? Halo Bu Elma. Bu Elma tampaknya masih di mute, Ibu. Ya Allah, suka lupa ini. Baik, terima kasih. Ya, silakan Bu. Jadi ya, menyimak apa yang tadi disampaikan sama Kang Tegar bahwa keluarga adalah pilar utama begitu. Saya akan menambahkan sedikit, memang keluarga itu adalah selain pilar utama tapi juga pilar pertama. Jadi pilar pertama dan utama dalam membangun sebuah keluarga itu adanya di keluarga. Nah, untuk membangun bangsa tentunya ini juga dibutuhkan dari dibangunnya keluarga ini begitu ya, karena terwujudnya ketahanan nasional tentu tidak terlepas bagaimana peran dan fungsi keluarga ini bisa dimanifestasikan dalam lingkup yang kecil begitu ya, karena keluarga merupakan pilar utama dan pertama tadi, maka dalam membangun bangsa tentu ini ada kaitan erat begitu. Ketika misalnya keluarganya hancur, ya bagaimana bangsa yang besar, yang kecil aja ngurusnya nggak benar gitu ya, akan sulit untuk mengurus yang besar. Jadi uruslah dulu yang kecil, dimulai dari keluarga, karena keluarga memiliki peran langsung, mudah dikontrol juga gitu, mampu dibimbing juga sehingga mampu mewujudkan sikap yang silih asah, silih asuh, silih asih dalam konteks keluarga. Mudah-mudahan nanti secara skala nasional itu bisa menjadi bangsa yang kuat, tangguh dan mandiri. Oke, Bu Elma, karena pemirsa Bu Elma sendiri jika kita bacakan tadi bahwasannya lulusan psikologi nih pemirsa, sedangkan sekarang kan banyak juga nih Bu Elma tentang anak-anak yang punya trauma dari keluarga gitu ya. Mungkin karena sekarang juga Twitter, ada Instagram, begitu banyak media sosial yang bisa meluapkan apa yang mereka pikirkan, yang rasakan. Sebetulnya posisi keluarga sendiri, Bu, khusus untuk psikologi anak, posisinya sepenting apa sih, Bu? Penting banget, Kang. Kenapa penting? Karena pertama kali seorang anak mendapatkan pendidikan tentu dari keluarga. Ketika dia tidak berdaya, ketika dia usia masih balita, itu kan individu yang tidak berdaya. Dan balita itu adalah seperti yang disampaikan oleh John Luke bahwa seperti kertas kosong begitu ya. Apapun yang akan kita buat itu bisa dituliskan di dalam kertas kosong itu. Jadi kalau misalnya kita ingin membentuk karakter yang kuat, handal, mandiri begitu ya, tentu itu bisa dibentuk pada saat 5 tahun pertama. Nah, terkait sekarang fenomena misalnya banyak kekerasan dalam rumah tangga, tentu ini menjadi tantangan untuk mewujudkan bagaimana sih membentuk keluarga berketahanan itu begitu. Nah, itu dimulai dari bagaimana pola asuh keluarga yang tadi saya sebutkan, ada sikap asah, asih dan asuh begitu ya. Karena di dalam sikap asah dan asuh itu sendiri di sini ada makna begitu. Di situ ada makna untuk misalnya nih untuk mengasah. Apa sih arti asah itu? Asah itu adalah suatu upaya keluarga atau orang tua untuk memenuhi kebutuhan, menstimulasi mental yang menjadi potensi dasar si balita atau si anak. Itu kan ada potensi-potensi yang diturunkan gitu ya Kang ya. Yeah. Nah itu kan harus distimulasi. Sedangkan yang namanya perilaku itu adalah korelasi dari turunan dan lingkungan. Nah kalau misalnya sekarang bayinya bagus gitu ya, modalnya sudah bagus, kan itu harus dibentuk oleh lingkungan yang bagus juga. Jangan sampai potensi yang bagus ini menjadi tidak baik. Nah itu yang disebut dengan asah. Jadi kemampuan orang tua harus mengasah biar si potensinya ini berkembang dengan maksimal, dengan optimal begitu. Kemudian ada juga asih gitu. Nah asih ini adalah kemampuan orang tua untuk memfasilitasi anak dalam hal emosi dan kasih sayang begitu. Jadi di dalam pendidikan begitu ya, di dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu harus difasilitasi dengan emosi dan kasih sayang yang positif. Artinya tidak ada misalnya memaksakan perkembangan anak, misalnya asalnya anaknya nggak usah ngorodang, kamu harus lari, kan nggak bisa begitu. Karena ada tahapannya gitu. Betul. Ya. Atau misalnya mengajarkan anak dengan otoriter, itu juga harus disikapi apakah perlu diberikan otoriter atau tidak. Karena setiap anak itu ada tahapan perkembangannya Kang. Ada tahap-tahapnya yang kadang-kadang orang tua tidak boleh
melampaui tahapan itu, karena setiap tugas ada masanya, ada waktunya gitu. Oke, baik. Terima kasih, ini memang banyak sekali pencerahan gitu ya, karena jadi orang tua ini merupakan sosok terpenting sebetulnya dalam perkembangan anak. Sekarang saya mau ke Bu Putih tentang bagaimana sebetulnya kondisi keluarga ketika sekarang di masa pandemi. Tentu banyak gejolak gitu ya Bu Putih ya, juga tantangannya lebih besar lagi ketika kita berbicara tentang ketahanan keluarga. Gambaran keluarga sendiri di Indonesia ketika masa pandemi sekarang seperti apa, Bu? Ya, memang kalau kita bicara masalah pandemi ini, memang ketahanan keluarga ini sangat terancam ya di masa-masa pandemi hari ini. Baik secara psikologis ya, tentu dengan adanya perubahan perilaku ya, dengan pemberlakuan pembatasan ruang gerak, pembatasan secara sosial ya, rutinitas baru, adanya aturan work from home ataupun juga sekolah jarak jauh ya, ini pasti secara psikologis akan mengganggu, adanya timbul kejenuhan dan lain sebagainya. Lalu di sisi yang lain, pandemi ini kan juga berimbas juga sangat besar juga terhadap kondisi perekonomian, termasuk tentunya perekonomian pada keluarga. Banyak masalah pendapatan pada keluarga ya, memberikan juga tentunya pendapatan keluarga yang berkurang, tentu akan berimbas nih pada mungkin juga dampak akhirnya kesehatan ya, menjadi juga menurun ya, lalu juga akses masyarakat terhadap makanan ya, sumber-sumber pangan yang bergizi, ini juga pasti juga akan menurun. Nah ini tentu menjadi kerawanan ya, menjadi kerawanan pangan yang berdampak tentunya pada status gizi keluarga, terutama kalau di dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau ya pada balita. Nah ini kan panjang nih dampaknya. Kalau ibu hamil dan juga balita, beresiko mereka ke depannya terhadap stunting. Belum lagi tentu kondisi-kondisi seperti misalnya kasus perceraian tadi juga banyak ya, karena dampak perekonomian. Banyak juga nih kasus perceraian di Jawa Barat, kemarin dari BKKBN juga sampaikan cukup tinggi di masa pandemi ini ya. Lalu juga tentunya masalah yang dihadapi juga oleh anak-anak, tidak hanya karena belajar dari rumah dengan penggunaan teknologi yang masif ya hari ini, tapi juga dengan kurangnya pemantauan ya, sehingga memang anak-anak nih jadi semakin bebas dan mudah ya mengakses internet. Nah ini karena tidak didampingi, banyak juga anak-anak yang akhirnya menggunakan gawai internet ini yang cenderung tidak mengenal waktu. Bahkan kalau penggunaannya ini disalahgunakan ya, artinya mereka melihat tontonan yang belum seharusnya. Nah ini justru juga meningkatkan kasus-kasus seks bebas dan lain sebagainya. Itu beberapa lah saya kira contoh-contoh ya yang memang terjadi di keluarga Indonesia di masa pandemi hari ini. Ya. Benar sekali Bu Putih, bahwasannya memang di kelas menengah terutama ketika anak-anaknya setiap hari mendapatkan akses telepon genggam dan juga internet, ketika mereka tidak sekolah, ini Bu Putih ada pergantian pola, bukan pola hidup ya. Jadi ketika siang biasanya anak-anak jadi malas-malasan nih Bu Putih, ketika malam ini malah nontonnya, main gamenya itu sekarang bisa sampai jam 1, jam 2. Sebetulnya Bu Putih, dari perspektif kesehatan sendiri, ketika anak-anak misalkan yang balita sampai umur SD sekitar 12 tahun atau siapapun gitu ya, terlalu banyak begadang menggunakan elektronik gitu ya, sebetulnya apa sih efeknya ke tubuh anak-anak gitu? Ya, pasti ya, karena kan pasti ada pengurangan jam tidur ya. Sedangkan rutinitas untuk sekolah kan jelas, jam sekolah itu dimulai dari pagi sampai dengan siang. Kalau di malam hari mereka masih menggunakan gadget ya tanpa diawasi oleh orang
tua yang akhirnya membuat mereka tidur juga menjadi larut, ini kan pasti jam tidurnya berkurang. Kalau jam tidur berkurang, pasti akan mempengaruhi juga daya tahan tubuh ya. Belum lagi tadi lupa, mungkin juga di saat main games ataupun juga tadi mengakses internet akhirnya juga lupa makan, ya, atau makan juga dengan ya asal-asalan gitu ya, tanpa memperhatikan apa yang dimakan karena saking interestnya terhadap gadgetnya gitu ya. Nah ini pasti akan mempengaruhi kondisi kesehatannya juga gitu. Oke, baik. Jadi memang pemirsa sekarang ini banyak sekali yang anak-anak muda yang mulai terkena MAH gitu ya, sampai GERD gitu karena terlupa untuk makan. Mungkin orang yang sudah bekerja merasakan itu. Cuman ternyata banyak juga ini anak-anak yang terlalu banyak main game. Jadi rumah sakit salah satu laporan menyatakan bahwa sekarang tingkat masyarakat yang terkena MAH dan GERD jadi cukup naik. Sekarang saya mau ke Bu Elma tentang tadi bahwasannya dijelaskan oleh Bu Putih. Salah satu tantangannya adalah adanya pernikahan usia dini gitu ya. Ada tingkat perceraian yang cukup tinggi, juga adanya stunting. Kita satu-satu dulu. Sebetulnya pernikahan usia dini ini, Bu Elma, apa yang terjadi sehingga ini harus bisa dibatasi atau bahkan dihilangkan pernikahan usia dini ini? Seperti apa, Bu? Ya, jadi memang pernikahan dini yang khususnya di Jawa Barat itu angkanya tidak pernah turun ya, Kang. Jadi malah kemarin katanya masa pandemi ini bukan menurun malah agak meningkat begitu ya, ada apa? Terus kenapa harus diwaspadai? Karena memang pernikahan dini atau pernikahan anak ini pertama kalau untuk membangun sebuah keluarga tentu kita butuh perencanaan. Bagaimana sih membangun keluarga itu agar keluarga kita itu harus bisa mimpi gitu loh, Kang, kalau kata saya. Jadi ketika remaja mau membangun keluarga dia harus punya mimpi. Kira-kira keluarga kita yang mau dibangun itu nanti seperti apa? Gitu. Nah, BKKBN begitu memberikan batasan usia ideal untuk menikah, gitu, yaitu untuk perempuan 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Tentu ini ada latar belakangnya begitu ya. Nah, latar belakangnya itu kenapa usia ideal perempuan nih khususnya karena perempuan nanti yang akan menjadi penerus begitu ya, melahirkan generasi baru. Jadi menjadi sorotan kenapa harus 21 tahun. Pertama kalau dilihat dari sisi psikologis, kematangan si ibu itu di usia di bawah 20 tahun itu biasanya masih labil, Kang. Jadi masih belum ajek lah ya, pengendalian emosinya masih belum bisa mengontrol dengan baik. Jadi ditakutkan kalau misalnya nanti dia membangun keluarga, kan yang namanya keluarga itu harus kuat ya, harus tangguh lah, kalau kata Bu Putih sih harus berketahanan begitu ya. Jadi kalau keluarga yang berketahanan itu ya keluarga yang dengan badai pun dia masih bisa eksis sama bisa ajak begitu. Tidak mau sedikit-sedikit bertengkar, aku cerai, nggak begitu kan? Karena pernikahan itu hanya sekali, kalau bisa jangan berganti-ganti, kalau nggak cocok ganti, kan nggak bisa begitu. Nah kalau masih labil tentu dia tidak bisa berpikir ajak karena dari sisi kemampuan berpikir rasionalnya, problem solvingnya itu masih belum matang karena dia pengalaman hidupnya masih dinilai masih kurang begitu ya. Itu dari sisi psikologi. Kemudian dari sisi fisik nih, dari sisi fisik nanti Bu Putih mungkin bisa menjelaskan juga sebagai seorang dokter barangkali ya. Rahim perempuan itu masih dalam pertumbuhan, Kang. Oke. Jadi kalau dalam masa pertumbuhan, kalau tiba-tiba diisi bayi, ini kan si rahimnya masih belum kuat gitu. Jadi ditakutkan terjadi kematian ibu atau kematian bayi kalau menikah di bawah usia 20 tahun. Nah, diperkirakan pada usia 21 tahun ini si rahim sudah siap. Artinya tidak ada pertumbuhan lagi tapi sudah siap menampung bayi. Itu secara fisik. Secara sosial juga kalau menikah itu kan kita tidak hanya keluarga saja, kita harus bersosialisasi. Kita harus bermasyarakat. Nah, dia tentu harus punya peran dong. Peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anggota masyarakat. Kalau misalnya masih kecil nih disuruh nanti siskamling, nggak mau, takut gitu ya, nggak mau keluar rumah, malah main game kalau tadi kalau kata Kang Tegar ya. Ini kan nggak boleh begitu karena tidak bisa, dia harus mulai punya tanggung jawab. Nah itu dari. Baik Bu Elma, kita harus jeda dulu ibu-ibu. Nanti setelah jeda saya ingin bertanya tentang ke Bu Elma bahwasannya salah satu kendalanya ternyata tadi perceraian ya, kendala ketahanan keluarga. Sebetulnya bagaimana kendala ini
perceraian ini bisa menjadi kendala untuk bisa ketika kita berbicara tentang ketahanan. Iya, baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. Keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju. Hidup berencana itu keren. Anda masih menyaksikan Dialog Forum Publik bersama saya Tegar Bestari yang sedang berbincang tentang ketahanan keluarga. Sempat terputus tadi obrolannya karena kita harus jeda pemirsa. Sekarang saya akan bertanya ke Bu Elma tadi tentang perceraian sendiri. Bagaimana posisi perceraian ini bisa membuat ketahanan keluarga menjadi tidak maksimal? Ya, tadi kan baru saya sebutkan 3 nih kan. Ya. Kalau misalnya menikah tidak di usia ideal ya, Ya. jadi tadi ada fungsi kesiapan secara psikologisnya, kesiapan secara fisik, kemudian secara sosial ya, ketika dia harus berperan sebagai keluarga baru di masyarakat. Juga ada satu peran lagi, yaitu peran sebagai kematangan dalam peran gitu. Maksudnya kematangan dalam peran itu ketika dia menikah itu kan status suami dan istri pasti sudah melekat di dalam dirinya gitu ya. Artinya di situ seorang individu harus mampu menempatkan diri, kalau saya sebagai suami harus bertanggung jawab secara lahir batin, sebagai istri juga sama harus melayani. Nah, kadang-kadang kalau menikah di usia muda begitu ya, di bawah 20 tahun ini itu belum matang, belum siap. Jadi kadang-kadang pasangan ini tidak siap untuk menjadi suami atau istri begitu. Mereka terlalu kan kalau masih anak kecil mah yang kebayang indah-indah gitu ya. Yang bagus. Masya Allah, dia baru. kemudian juga peran itu kadang-kadang kan karena ketidakmatangan emosi tadi, terus perannya tidak siap, itu kan memicu konflik. Yeah. Nah, ketika memicu konflik ini di usia muda begini rentan terhadap perceraian, Kang. Ini terbukti dari pengalaman tahun lalu. Mungkin Kang Tegar juga pernah mendengar ada berita viral di medsos begitu ya, Kabupaten Bandung itu antri perempuan, iya, betul, seperti mau antri sembako ya. Itu padahal bukan antri sembako, tetapi antri untuk mengajukan gugatan cerai. Pernah dengar nggak, Kang? Pernah lihat nggak di medsos? Iya, beberapa tahun kali lalu, kalau saya terliput tidak salah, betul. ya. Betul. Nah, ketika diselidiki ternyata yang antri itu bukan antri sembako, Kang, tapi antri untuk mengajukan gugatan cerai. Dan ketika dilihat usianya itu masih pada muda-muda. Memang beberapa diakibatkan karena kondisi ekonomi akibat pandemi begitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ketidaksiapan menikah di bawah usia ideal tadi. Salah satunya yang kelimanya itu adalah ketidaksiapan ekonomi. Kalau misalnya menikah di usia muda,
kan zaman sekarang itu sulit untuk mencari pekerjaan begitu ya. Kalaupun iyalah orang tuanya kaya begitu ada di mana-mana, tetap yang suami itu kan harusnya dia yang berikhtiar sendiri. Nah, ketidakmatangan 5 aspek tadi itulah yang membuat rentan terhadap perceraian kan. Nah, kalau rentan terhadap perceraian, dia kawin cerai terus anak-anaknya gimana? Jangan salah, stunting salah satunya bisa dipicu oleh perceraian yang sering terjadi. Kok bisa? Ya gimana mau ngurus anaknya, wong dia cerai terus kan itu berdampak psikologis ya. Cara ini nggak bisa merhatiin anak-anaknya nanti gitu. Jadi sekarang saya mau ke Bu Putih, bahwasannya kan program ini berjalan gitu ya, program ketahanan keluarga ini terus berjalan. Lalu bagaimana untuk bisa mengukur parameter atau indikatornya ketika pembangunan keluarga Indonesia saat ini, indikatornya apa aja gitu yang bisa dinilai gitu Bu Putih? Baik, kalau untuk tentu ada ukuran ya di dalam pembangunan keluarga Indonesia itu ada yang namanya Indeks Pembangunan Keluarga atau IBANGA yang memang dari BKKBN laporkan kepada Komisi 9 DPR RI itu sudah diluncurkan di akhir tahun 2020 yang lalu. Jadi indeks pengukuran kualitas keluarga ini merujuk kepada 3 dimensi, diantaranya dimensi ketentraman, kemandirian, dan juga kebahagiaan keluarga. Nah, nantinya tentu hasil dari pengukuran indeks pembangunan keluarga ini diantaranya adalah status capaian dari pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang nanti ada klasifikasinya ya, apakah menjadi keluarga yang tangguhkah atau menjadi keluarga yang berkembang atau justru menjadi keluarga yang rentan. Nah, tentu BKKBN sebagai lembaga pemerintah punya strategi ya di dalam membangun sumber daya manusia melalui pendekatan keluarga ini. Jadi salah satunya dari renstranya BKKBN itu kan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang memang holistik gitu ya, yang terintegratif sesuai tentunya dengan siklus hidup nih, dari balita ya, anak, remaja, dari ibu hamil bahkan ya, ibu hamil, balita, anak, remaja sampai dengan lansia, sehingga nantinya akan menguatkan pembentukan karakter dan tentu bisa diharapkan mampu meminimalisir lah dampak-dampak ataupun tantangan-tantangan yang nantinya dihadapi oleh keluarga. Dan juga ada juga salah satu upaya juga untuk penguatan keluarga ini adalah terkait juga dengan pemahaman terhadap ya fungsi-fungsi keluarga. Ada 8 fungsi keluarga yang memang tercakup di dalamnya itu ada dimensi terkait dengan asi asuh tadi yang juga sudah disinggung sebenarnya oleh Bu Elma itu, yang Tegar. Baik. Bu Elma, tentang menanggapi juga tadi tentang keluarga, ketahanan keluarga ini seperti yang tadi Bu Putih sampaikan, bahwasannya BKKBN juga memiliki program tentang konsep orang tua hebat, bahwasannya orang tua merupakan satu hal yang terpenting dalam keluarga gitu ya, untuk mendirikan atau membangun suatu keluarga yang sehat, orang tua merupakan yang terpenting. Bisa dijelaskan Bu, konsep orang tua hebat itu sebetulnya seperti apa konsepnya? Bu Elma mungkin bisa, sip. Ini nih, kalau ini takutnya suara lain keluar tapi saya jadi lupa buka ya. Jadi memang di dalam konsep orang tua hebat itu sebetulnya salah satu program yang ditawarkan oleh BKKBN kepada masyarakat dan keluarga agar mereka nanti mampu mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas itu apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Putih, bahwa keluarga berkualitas itu adalah sebuah untuk peningkatan kualitas keluarga itu ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Nah, di 8 fungsi keluarga itu buat siapa? Yaitu tadi yang seperti disampaikan Bu Putih, dimulai dari bagaimana merencanakan balita, remaja, kemudian lansia dan seterusnya. Gitu ya. Nah, konsep orang tua hebat itu sendiri adalah suatu program, Kang, yang kami sampaikan kepada para orang tua yang memiliki balita sebetulnya. Jadi orang tua yang punya anak 0 sampai 5 tahun begitu ya. Nah, itu harus dilatih begitu. Kan sekarang tuh nggak ada ya sekolahnya untuk menjadi orang tua tuh. Nah, BKKBN menawarkan bagaimana sih caranya biar kita bisa mampu menjadi orang tua yang apa? Orang tua yang hebat, orang tua yang keren. Nah, apa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya yang tadi kita bahas, Kang, ada tentang
bagaimana sih merencanakan membangun keluarga, kemudian bagaimana menciptakan keluarga berkualitas, bagaimana melaksanakan fungsi keluarga. Nah, di dalam perencanaan membangun keluarga tadi ada usia ideal menikah gitu ya. Di Jawa Barat sendiri dikenal dengan semangat 2125 keren, Kang. Semangat 2125 keren itu semangat remaja. Jadi kalau mereka melakukan kampanye, ayo semangat 2125 keren. Menikah di usia ideal. Akang 25, Neng 21 gitu kalau kata Kang Gubernur gitu ya, Kang Bu Atalia. Nah, itu perencanaan membangun keluarga. Kemudian bagaimana menciptakan keluarga berkualitas di dalam membangun keluarga itu nanti ada yang namanya kita harus bagaimana memahami peran orang tua ya. Ada 9, Kang. Bagaimana memahami peran orang tua, memahami konsep diri sebagai orang tua. Jadi orang tua tuh nggak bisa, Kang, asal-asalan harus punya konsep dulu. Ini saya mau jadi orang tua apa gitu ya. Kemudian juga ada melibatkan peran ayah ya. Jadi jangan sampai di dalam sebuah keluarga itu hanya ibu saja yang harus mendidik, ayah tuh di luar aja cari uang gitu ya, nggak seperti itu. Tetapi untuk menjadi keluarga hebat, orang tua hebat, peran ayah itu sangat dominan. Dan alhamdulillah hari ini hari ayah ya kalau saya tidak salah. Selamat Kang Tegar, selamat hari ayah begitu. Kemudian mendorong tumbuh kembang anak yang tadi Bu Putih sampaikan bahwa di dalam mendorong tumbuh kembang anak itu ada yang namanya konsep asah asih asuh. Kemudian juga membantu tumbuh kembang balita. Itu harus dipahami, Kang. Karena kalau tidak paham orang tuanya, ya gimana mau membimbing anaknya. Terus menjaga anak dari pengaruh media yang tadi Kang Tegar khawatirkan begitu ya. Zaman sekarang itu media ada di mana-mana dan itu sudah menjadi bagian gaya hidup kita dan harus diterima, Kang. Nggak bisa kita menolak. Tapi bagaimana kita menyikapinya agar media ini menjadi hal yang positif, malah bisa membangun menjadi keluarga yang baik gitu ya. Dan terakhir adalah menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, jadi itu harus dikenalkan mulai dari awal. Nah, itu dikemas dalam suatu fungsi yang namanya 8 fungsi keluarga. Oke. Sekarang saya mau ke Bu Putih. Bu Putih, menurut Ibu sendiri sebagai anggota Dewan nih, kebiasaan baik apa sebetulnya yang bisa dilakukan dimulai dari keluarga di masa pandemi, ketika selama pandemi ini kan tantangan tadi yang dihadapi semakin besar gitu ya, tingkat perceraian tambah tinggi gitu ya, dengan tantangan-tantangan lain. Sebetulnya kebiasaan apa yang bisa membangun ketahanan keluarga yang bisa diaplikasikan langsung nih sama keluarga-keluarga yang sedang menonton TVRI? Ya, memang ya kita di dalam menguatkan ketahanan keluarga ya, di saat pandemi COVID-19 ini, walaupun tadi ada beberapa dampak-dampaknya, tapi tentu ada dampak positifnya juga. Kita bisa menjadikan ini sebagai wahana yang berharga lah buat keluarga. Di antaranya tentunya bagaimana menyegarkan ataupun mungkin memperbaharui ya nilai, tujuan, makna berkeluarga, dan juga mungkin juga memperbaharui ikatan keluarga lah yang terpenting, karena memang dengan adanya rutinitas yang baru, otomatis kan saling bertemu nih ya, lebih sering saling bertemu di antara anggota keluarga. Harapannya justru bisa meningkatkan ikatan keluarga, sehingga juga tentu bisa meningkatkan tadi implementasi dari fungsi-fungsi keluarga, misalnya fungsi agama, menjadi si ayah bisa lebih mengkontrol anak-anaknya di dalam menjalankan ibadahnya ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing di rumah, bahkan bisa menjalankan ibadah bersama-sama yang tadinya mungkin dengan kesibukan masing-masing kan dia sholat ya sendiri-sendiri gitu kalau yang untuk yang beragama muslim gitu ya, tapi kan dengan adanya pandemi mungkin bisa saling sholat berjamaah akhirnya, lalu juga dia bisa mengajarkan juga ibadah-ibadah yang lain, mengaji dan lain sebagainya gitu. Jadi menjadi keluarga yang lebih religius gitu ya, lebih taat terhadap ajaran-ajaran agama. Lalu juga tadi terkait komunikasi dan juga interaksi di dalam keluarga, tentu harapannya ya pandemi ini bisa mendorong ekspresi masing-masing anggota keluarga ini bisa saling peduli, bisa saling menjaga, bisa saling melindungi keluarganya gitu. Artinya saling mengingatkan. Ini kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan misalnya gitu ya. Kalau keluar harus bagaimana, kalau pulang ke rumah tentunya harus langsung bersih-bersih gitu kan. Mungkin itu saling mengingatkan, artinya saling
saling menjaga agar tentunya siapapun anggota keluarga ini terhindar dari paparan COVID-19 ya. Hal-hal seperti ini saya kira menjadi ya pola interaksi ya dan juga komunikasi yang mungkin ya sudah berjalan, sudah terjalin sebelumnya tapi lebih dikuatkan lagi ya di dalam masa pandemi ini gitu. Oke. Memang selama masa pandemi ini pemirsa, apalagi ketika sudah beberapa tahun ini kan kita berpuasa ini di rumah ya, tidak taraweh masuk ke masjid, jadi para ayah ini sudah harus menghafalkan ayat-ayat pendek gitu untuk bisa menjadi imam ketika sholat. Betul. Nah, jadi otomatis orang tuanya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kan gitu. Ya, betul Bu Putih. Nah sekarang ke Bu Elma, ketika tadi kebiasaan-kebiasaan menurut Bu Putih kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibangun oleh keluarga gitu ya untuk bisa meningkatkan ketahanan keluarga. Sementara itu program apa saja yang dilakukan oleh BKKBN untuk bisa mendorong ketahanan keluarga ini Bu Elma? Ya, baik. Tadi Bu Putih juga menyebutkan 8 fungsi keluarga. Ya. Nah, 8 fungsi keluarga inilah yang menjadi, jangan-jangan saya belum dibuka lagi, kira ini udah ya. Jadi 8 fungsi keluarga inilah yang menjadi dasar bagaimana kita mengedukasi keluarga agar dia memiliki keluarga yang berkualitas. Nah tentu program-program yang kami hadirkan di tengah-tengah keluarga barangkali Kang ya jangan cuma ini konsep doang BKKBN, mana dong prakteknya misalnya begitu. Bagaimana membangun keluarga yang berketahanan itu harus bagaimana, seperti apa dan di mana begitu ya. Itu yang harus disampaikan kepada keluarga. Kami bersama Bu Putih begitu selaku pengawas kami dari sisi program di Komisi 9 DPR RI sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga mengajak kepada keluarga-keluarga yang ada di Jawa Barat khususnya umumnya di Indonesia untuk terlibat terhadap wadah-wadah kegiatan yang sudah kami sampaikan, Kang. Jadi BKKBN membentuk wadah kegiatan sebagai ya kalau misalnya tempat edukasi kan itu bisa sebagai tempat pembelajaran begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk sekolah untuk menjadi keluarga, sekolah menjadi orang tua itu kan nggak dapat. Saya juga waktu kemarin saya sekolah, nggak ada tuh sekolah khusus menjadi istri yang baik atau sekolah menjadi orang tua yang hebat, itu kan nggak ada. Nah kami tawarkan itu dalam suatu wadah kegiatan yang ada di setiap RW, Kang. Jadi kami mengenalkannya dengan nama Tribina. Tribina itu adalah 3 pembinaan yang diberikan oleh para kader KB yang ada di lini bawah tuh di tingkat desa gitu kan, bersama penyuluh KB-nya. Mereka bersama-sama mengajak keluarga untuk bergabung di Tribina itu. Apa itu Tribina? Tribina itu adalah 3 pembinaan yang ditawarkan kepada keluarga. Yang pertama Tribina itu adalah BKB. BKB itu Bina Keluarga Balita. Nah di sini adalah wadah kegiatan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga yang punya balita. Nanti akan dilatih, akan diberikan ilmu, akan diedukasi biar sama-sama menjadi suatu pola kebiasaan mengasuh terhadap balita. Jadi ibu-ibunya nih diajarin, kalau perlu bapak-bapaknya juga ikut di situ gitu ya, di BKB, di Bina Keluarga Balita. Ada juga BKR. BKR itu Bina Keluarga Remaja. Kita harus jeda. Bapak kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan tentang tadi yang Bina Keluarga Remaja. Kita akan bahas itu setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kita harus masih mendengarkan juga tentang program apa saja yang dilaksanakan oleh BKKBN untuk bisa memastikan bahwa ketahanan keluarga ini bisa masuk ke keluarga kita masing-masing di rumah. Jangan kemana-mana. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana.
keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju. Hidup berencana itu keren. Anda masih menyaksikan Forum Publik yang sedang berbincang tentang ketahanan keluarga. Tadi sempat terpotong pemirsa obrolan kami di studio, bahwasannya tentang program yang BKKBN laksanakan untuk memastikan bahwa ketahanan keluarga ini bisa diaplikasikan oleh siapapun di keluarganya. Jadi ini merupakan program pemerintah agar ketahanan keluarga bisa mendorong ketahanan nasional. Tadi terputus Bu Elma tentang Tribina. Tadi sudah Bina Keluarga Balita dan tadi akan menjelaskan tentang Bina Keluarga Remaja. Seperti apa, Bu Elma, tentang Bina Keluarga Remaja ini? Bu Elma mungkin bisa tidak di-mute? Selalu. Ya, jadi kalau tadi BKB adalah wadah kegiatan untuk keluarga-keluarga yang punya balita, tentu kalau BKR ini adalah wadah kegiatan untuk keluarga-keluarga yang mempunyai remaja, gitu ya. Kenapa ini perlu, Kang? Karena memang apalagi sekarang nih, ketika generasi kita itu berbeda, gitu ya, ada kesenjangan antara orang tua dan remaja. Kadang-kadang itu yang menyebabkan konflik. Ada yang anak jadi tidak betah di rumah, gitu ya. Ada anak yang kadang tidak pulang ke rumah, ada orang anak yang kalau di luar dia caledek tapi datang ke rumah jadi pendiam, gitu ya. Nah itu kan ada hal-hal yang harus disamakan persepsinya antara orang tua dengan remaja. Nah di mana wadahnya? Yaitu di BKR, di Bina Keluarga Remaja. Nanti para kader dan teman-teman penyuluh KB itu akan mengedukasi bagaimana sih caranya komunikasi efektif dengan orang tua, dengan remaja agar mereka nanti bisa saling curhat-curhatan, gitu ya, bisa main game bareng, bisa gadgetan bareng, gitu ya, sehingga tidak ada konflik di sana. Nah itu dilatih di BKR, di Bina Keluarga Remaja. Kemudian ada BKL, kan 3 Tribina ya, BKB, BKR, dan BKL. Nah BKL ini adalah Bina Keluarga Lansia. Kalau tadi adalah untuk keluarga balita, kemudian ada untuk keluarga remaja, BKL ini tentu untuk keluarga yang punya lansia. Ya, kenapa ini penting? Kenapa ini perlu? Karena jumlah lansia di Jawa Barat ini mungkin secara umum di Indonesia karena angka harapan hidup, kemudian tingkat kesehatan yang sudah membaik, jumlah lansianya bertambah banyak, Kang. Nah, jadi usia lansia yang banyak ini tentu kan harus disikapi agar lansia-lansia ini tetap produktif. Nah, bagaimana caranya agar lansia ini tetap produktif? Nanti dilatih di BKL ini. Para kader dan PKB itu akan memberikan edukasi bagaimana sih memahami lansia agar si keluarga itu mampu menerima lansia dan membuat lansia itu nyaman, hidupnya lebih tenang, tentram, bahagia begitu. Nah, itu Kang yang disebut dengan Tribina, 3 bina wadah kegiatan. Oke. Selanjutnya Bu, bahwasannya kan ada pusat informasi dan konseling remaja, bahwasannya BKKBN pun menyediakan ruang-ruang itu. Jadi sebetulnya memang salah satu hal yang menjadi penting sekarang, bahwasannya remaja harus curhat kemana nih ketika kondisi keluarganya tidak memungkinkan mereka untuk berbicara sama orang tuanya karena ada batasan-batasan. Bisa dijelaskan Bu, seperti apa? Ya. Jadi kan kalau remaja itu unik ya, itu adalah masa yang kalau di bahasa psikologi katanya sindrom, jadi badai gitu ya. Jadi kalau di masa remaja ini, anak remaja itu biasanya lebih dekat, lebih mengikuti apa yang teman sebayanya lakukan. Jarang mereka mengikuti orang tua, tetapi mereka lebih cepat menangkap apa yang mau dimaui kelompoknya. Nah, oleh karena itu kami membentuk PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu adalah suatu wadah kegiatan juga, Kang, tapi itu khusus remaja.
Nah, itu dari, oleh, dan untuk remaja. Siapa itu remaja? Remaja itu adalah kelompok usia individu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dicatat ya Kang, bold. Belum menikah. Kalau yang sudah menikah seperti Kang Tegar itu nggak boleh masuk PIK remaja. Wah, saya belum menikah nih Bu, jadi bisa masuk dong Bu. Oh, kalau usianya masih di atas 24 nggak boleh juga, Oh, gitu, iya. walaupun belum menikah gitu ya. Ini 10 sampai 24 tahun. Ini wadah apa? Begitu, ini adalah wadah kegiatan remaja agar remaja mampu mengeluarkan potensi-potensi dirinya, mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan zamannya begitu. Oke. Nah, ini mungkin jangan sampai timpang dengan BKR, Kang. Jadi antara Bina Keluarga Remaja dan PIK Remaja ini harus terintegrasi. Nah, kemudian juga tadi kan disampaikan oleh Bu Putih bahwa faktor ekonomi di dalam keluarga itu menjadi penting Ya, gitu ya, betul. untuk membangun keluarga. Kami juga punya wadah untuk meningkatkan pendapatan keluarga begitu sebagai pembantu orang tua ya. Ada yang namanya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor. Jadi kalau aseptor-aseptor yang sudah ber-KB nih, mereka kan mampu menjaga jarak kelahirannya. Nah, di tengah-tengah sambil menunggu begitu ya, perencanaan berikutnya, dia bisa meningkatkan keterampilan dirinya dengan ikut kelompok UPPKA. Jadi kalau Anda adalah keluarga aseptor KB, mangga sama-sama kita belajar bagaimana sih meningkatkan skill, mendapat tambahan penghasilan gitu ya, dengan memanfaatkan potensi lokal. Kang, misalnya kalau punya kebun sampe ya bikin keripik seperti apa sih, kalau misalnya punya pisang gitu ya, bikin keripik pisang, kan kita mah pinter ya, orang Jawa Barat mah, apapun bisa jadi makanan gitu. Termasuk tapioka ya, bisa jadi cireng, bisa jadi seblak. Oke, jadi memang faktor ekonomi pun sangat penting gitu ya untuk bisa membangun ketahanan keluarga. Terakhir saja, Bu Putih, dari Ibu sendiri, terakhir untuk masyarakat Jawa Barat agar bisa memiliki keluarga yang siap gitu untuk menantang dunia gitu ya, kualitas keluarga di rumahnya luar biasa hebat. Dari Bu Putih apa, silahkan. Ya, jadi tentunya untuk masyarakat khususnya Jawa Barat lah, saya kira harus sama-sama memahami bahwa memang peran keluarga ini sangat penting ya di dalam ya sebagai sumber kekuatan untuk membangun ya daerah, ya membangun bangsa dan juga negara, karena memang keluarga tadi sudah disampaikan ya sebagai hulu dan juga pembentuk karakter anak bangsa lah, karakter generasi penerus. Tentu dari keluarga yang baik nanti akan melahirkan putra-putri yang baik juga ya, putra-putri bangsa yang akan berkualitas sehingga nantinya menjadi penopang ya paling tidak untuk keluarganya nih. Kita mulai dari keluarga ya, penopang untuk keluarganya, penopang untuk masyarakat sekitarnya gitu ya, sehingga tentu ini harus sama-sama dipahami oleh seluruhnya. Saya kira sederhana bagaimana masyarakat ini bisa menerapkan lah, saya kira 8 fungsi keluarga ya. Tadi sudah banyak sekali disinggung juga oleh Bu Elma maupun saya tadi. Jadi dimulai aja dari situ, saya kira ya, untuk seluruh masyarakat ataupun keluarga-keluarga di Jawa Barat, dimulai dari penerapan 8 fungsi keluarga, bagaimana tentunya membentuk keluarga yang terencana ya, keluarga yang berencana itu seperti apa, dimulai dari situ dengan pembinaan tadi Tribina dan lain sebagainya yang memang sudah ada di masyarakat gitu. Baik, sekarang saya ke Bu Elma. Singkat saja Ibu, terakhir untuk masyarakat Jawa Barat untuk bisa membangun keluarganya yang sehat, seperti apa? Ya, untuk menjadi keluarga yang sehat, cerdas, begitu ya, ceria, gitu. Kalau tadi mengutip iklan Pak Hasto, Kepala BKKBN RI, bahwa untuk menjadi keluarga berkualitas tentu harus menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk menjadi bahagia sejahtera tentu harus membutuhkan perencanaan. Kenapa? Karena berencana itu keren, Kang. Baik. Baik, terima kasih Bu Putih dan juga Bu Elma sudah berbincang bersama kami di studio, memberikan ilmu informasi kepada masyarakat, juga menyosialisasikan program-program pemerintah tentang apa saja yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan oleh BKKBN agar masyarakat pun ikut bergabung untuk mendukung tentang ketahanan keluarga. Juga pemirsa, dari obrolan tadi sebetulnya ketika kita berbicara bahwasannya orang tua menjadi hal kunci untuk bisa memastikan ketahanan keluarga berkembang dengan baik, sehingga untuk para orang tua di rumah sekarang, mari kita belajar bersama. Tidak ada sekolah orang tua,
tetapi memang kita bisa usahakan bisa berbincang nanti dengan perwakilan BKKBN gitu ya, di tingkat RT RW-nya dipersilakan untuk memastikan bahwa keluarga kita kondisinya keluarga yang berkualitas. Sekian dialog forum publik kali ini. Terima kasih untuk para narasumber dan terima kasih untuk Anda yang setia menonton TVRI Stasiun Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.